Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis fungsi pelayanan kesehatan rumah sakit dalam penanganan penyakit kronis. Studi kasus di Rumah Sakit Tipe B, Kalimantan Timur. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pendahuluan. Administrasi rumah sakit berperan penting dalam merencanakan, mengelola, dan mengawasi seluruh aspek operasional, mulai dari perencanaan strategis, manajemen sumber daya manusia, keuangan, hingga pengelolaan data dan teknologi. Fungsi ini juga mencakup koordinasi antar departemen, komunikasi dengan berbagai pihak, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar pelayanan kesehatan. Di Kalimantan Timur, Rumah Sakit Tipe B menghadapi tantangan meningkatnya kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes mellitus. Kondisi ini menuntut sistem pelayanan yang baik, mulai dari pencegahan hingga pengobatan. Namun, keterbatasan sumber daya dan tingginya jumlah pasien sering menjadi hambatan. Oleh karena itu, peran administrasi rumah sakit sangat penting dalam merumuskan strategi dan memastikan mutu layanan tetap terjaga. Masalah penyakit kronis. Yang pertama, edukasi pasien masih terbatas. Rendahnya pemahaman pasien tentang penyakit kronis, banyak pasien belum memahami dengan baik mengenai kondisi yang mereka alami, termasuk penyebab, cara pengendalian, serta risiko komplikasi. Hal ini membuat pasien sering terlambat mengambil langkah pencegahan maupun pengobatan yang tepat. Dapat dilihat di slide, keterbatasan akses informasi kesehatan informasi yang diberikan tenaga medis seringkali singkat, terhadap pada saat konsultasi dan belum menggunakan media edukasi yang variatif seperti booklet, video aplikasi kesehatan. Akibatnya, pasien hanya memiliki sedikit pengetahuan untuk mengelola penyakit secara mandiri. Minimnya keterlibatan keluarga, edukasi pasien yang sering tidak melibatkan anggota keluarga yang berperan penting dalam mendukung perawatan. Padahal, dukungan sosial sangat menentukan keberhasilan pasien dalam menjalani pengobatan jangka panjang. Dampak terhadap kualitas hidup. Akibat edukasi yang terbatas, pasien sering mengalami ketidakpatuhan terhadap pengobatan, memperparah gejala, meningkatkan risiko komplikasi, serta membebani biaya kesehatan. Kemudian, program screening rutin belum berjalan optimal. Yang pertama, cakupan screening yang rendah. Meskipun ada program screening untuk penyakit tidak menular, atau PTM seperti hipertensi, diabetes, obesitas, dan lain-lain, banyak daerah yang cakupan screeningnya masih jauh dari target. Kedua, sarana dan tenaga kesehatan terbatas di fasilitas primer. Banyak fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP belum memiliki alat kesehatan yang memadai atau tenaga kesehatan cukup terlatih untuk melaksanakan screening secara rutin dan berkualitas. Kemudian, sistem pencatatan dan pelaporan belum sepenuhnya terintegrasi atau optimal. Pasien kronis meningkat setiap tahun, seperti deteksi kasus yang bertambah sebagian dari peningkatan pasien kronis disebabkan ada deteksi lebih baik, walau masih belum optimal. Misalnya, pasien yang sebelumnya tidak terdeteksi, kini diketahui melalui screening atau riwayat kesehatan. Masalah administrasi rumah sakit. Pertama, belum ada unit khusus penyakit kronis. Fragmentasi layanan. Tanpa adanya unit khusus, pasien penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, gagal ginjal, atau kanker biasanya ditangani di berbagai poliklinik berbeda. Hal ini menyebabkan pelayanan kurang terintegrasi. Pasien harus berpindah-pindah unit dan informasi medis tidak selalu terdokumentasi dengan baik. Kemudian, kesulitan monitoring dan evaluasi pasien. Unit khusus biasanya berfungsi untuk melakukan pemantauan berkelanjutan atau follow-up, edukasi pasien, atau kontrol rutin. Tanpa unit ini, monitoring pasien kronis tidak optimal. Banyak pasien yang hilang follow-up atau hanya datang saat kondisi memburuk. Dampak pada mutu layanan dan pembiayaan. Tanpa unit khusus, rumah sakit kesulitan mengendalikan angka readmisi, komplikasi, serta biaya pengobatan yang membengkak akibat keterlambatan intervensi. Hal ini menurunkan efisiensi administrasi dan mutu pelayanan rumah sakit. Masalah yang muncul jika tidak ada sistem monitoring jangka panjang. Pertama, kurangnya kontinuitas data dan kesulitan dalam tren jangka panjang. Tanpa monitoring yang konsisten selama periode panjang, sulit untuk mengamati pola perubahan atau tren siklus atau efek kumulatif dari suatu intervensi atau faktor eksternal. Data yang terputus-putus atau hanya snapshot membuat analisis tren dan prediksi menjadi kurang akurat. Kedua, kesulitan dalam evaluasi efektivitas kebijakan atau intervensi.
Intervensi yang diadakan mungkin menunjukkan hasil awal yang positif, tetapi tanpa monitoring jangka panjang, tidak diketahui apakah hasil tersebut bertahan, menurun, bahkan membalik arah. Kebijakan yang tampak berhasil dalam jangka pendek bisa jadi tidak berkelanjutan jika efek-efek samping muncul kemudian. Ketiga, sulit melakukan adaptasi jika kondisi berubah, seperti perubahan lingkungan, teknologi, regulasi, atau demografi dapat mempengaruhi relevansi suatu sistem atau intervensi. Kemudian yang keempat, pengelolaan sumber daya manusia, dana, dan perangkat menjadi tidak efisien. Tanpa monitoring, sering terjadi penggunaan sumber daya secara berulang-ulang untuk melakukan survei ad hoc. Yang kelima, gangguan dalam perencanaan dan prioritas jangka panjang. Untuk perencanaan strategis, diperlukan data jangka panjang agar pemangku kebijakan bisa melihat arah perubahan, misalnya tren demografi, perubahan iklim, perkembangan kesehatan masyarakat. Tanpa itu, perencanaan bisa terjebak di pemenuhan kebutuhan yang tampak mendesak saja. Dan terakhir, potensi hilangnya kesempatan untuk penelitian dan inovasi. Data jangka panjang sering menjadi bahan penelitian penting terutama untuk memahami sebab dan akibat perubahan lambat atau efek laten, misalnya dalam epidemiologi, ekologi, dan perubahan iklim. Analisis fungsi kesehatan masyarakat. Yang pertama, fungsi promotif. Upaya untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan masyarakat dalam menjaga kesehatan bertujuan untuk mendorong perilaku sehat dan mengurangi risiko penyakit. Ada beberapa yang dapat kita lihat, yaitu pertama, peningkatan kesadaran kesehatan. Upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan dilakukan melalui informasi yang melibatkan berbagai media, seperti brosur, poster, dan seminar. Masyarakat yang lebih sadar akan kesehatan cenderung lebih aktif dalam menjaga kesehatannya. Kemudian edukasi dan penyuluhan. Perubahan perilaku ini bertujuan untuk menginspirasi masyarakat agar mau mengubah perilaku mereka menuju gaya hidup yang lebih sehat. Kemudian di sini ada fungsi preventif. Serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit atau masalah kesehatan sebelum muncul, termasuk mengurangi risiko penyakit dan meningkatkan deteksi dini. Dapat kita lihat seperti pencegahan penyakit. Di bagian ini, kita membahas strategi yang bisa dijalankan rumah sakit tipe B untuk mengatasi masalah penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes dan masalah kesehatan ibu dengan pendekatan administrasi rumah sakit. Rekomendasi ini ditujukan agar fungsi manajerial, sistem informasi, koordinasi, dan evaluasi bisa berjalan lebih efektif. Yang pertama, kita bisa lihat bentuk unit khusus, unit pengelolaan penyakit kronis dan maternal. Kedua, kembangkan atau optimalkan SIMRS dan sistem monitoring pasien. Perlu ditambah modul penyakit kronis dan maternal sehingga semua data pasien tercatat lengkap. Sistem harus bisa memberi pengingat otomatis seperti SMS atau WhatsApp kepada pasien untuk kontrol. Dashboard manajemen memudahkan pimpinan rumah sakit melihat capaian, tren, dan celah pelayanan. Yang keempat, ada audit mutu pelayanan secara berkala. Lakukan audit setiap 6 bulan untuk mengukur kualitas layanan, seperti indikator kepatuhan kontrol pasien kronis, angka komplikasi ibu, waktu tanggap layanan, serta kepuasan pasien. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, yaitu administrasi rumah sakit. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, yaitu administrasi rumah sakit memiliki peran yang strategis dan sangat penting dalam mendukung keberhasilan pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Melalui penguatan fungsi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, rumah sakit tidak hanya berfokus pada pengobatan, tapi juga pada peningkatan kesadaran, pencegahan, serta pemulihan pasien secara berkelanjutan. Dari studi kasus rumah sakit tipe B di Kalimantan Timur, ditemukan bahwa terdapat beberapa tantangan seperti kurangnya edukasi pasien, keterbatasan sistem screening, koordinasi antar tenaga, kesehatan yang belum optimal, serta belum adanya sistem monitoring jangka panjang. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan seperti administrasi dan manajemen rumah sakit agar pelayanan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.